Baik, yang kemarin kita evaluasi sudah selesai, Pak. Spesial. Tidak tahu. Baik, bisa kita mulai, Pak, ya. Kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, bapak-bapak, saudara jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah. Khususnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan serta juga nikmat keimanan sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasa. Yang mana pada pertemuan minggu lalu, Pak, ya, kita telah melakukan muhasabah atau evaluasi terkait bab hijrah dan jihad, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ya, kira-kira di antara para ikhwan sekalian masih ada yang ingin bertanya terkait dua materi yang sudah kita sampaikan, kita persilakan. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut, Pak. Ada? Mau tahu masih ada yang kurang jelas, ya? Masih mengganjal mengenai bab hijrah dan jihad? Boleh kita pertanyakan, ya, atau kita diskusikan. Dari Pak Eko? Nggak ada, ya? Oke, baik. Kalau memang nggak ada, ya, kita akan lanjutkan kembali materi dan kajian kita, ya. Yang mana tentunya, ya, di dalam melakukan hijrah dan jihad, ya, atau secara umumnya melaksanakan perintah-perintah Allah itu, maka dia harus dilandasi dengan ilmu, ya. Oleh karena itu, adapun judul, ya, atau tema dan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai bab ilmu, ya. Baik, sambil menunggu, ya, Pak. Ini agak lama loadingnya.
Baik ya, kita masuk ke materi kita yang ke-14 ini Pak ya. Judulnya bab ilmu. Masuk aja ke dalam Pak Ian. Oke, baik, ini ya Pak. Jadi topik atau tema yang akan kita sampaikan ya ini mengenai bab ilmu ya atau al-ilmu ya. Nama huwal ilmu. Apa sebenarnya ini maksud dengan ilmu itu? Mungkin seperti biasa ya, istilah ilmu ini juga merupakan salah satu istilah yang sudah familiar atau cukup populer di kalangan kita umat Islam, bahkan ya secara umum ya. Yang namanya ilmu itu selalu dikaitkan dengan sebuah pengetahuan, ya kan Pak? Nah maka sebelum kita masuk lebih jauh ya, apa dan bagaimana sebenarnya ilmu itu menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, atau menurut pandangan Allah dan Rasulnya, maka kita akan melihat ya, ada beberapa teori selama ini yang berkembang di masyarakat kita ya, mengenai definisi atau pengertian ilmu itu sendiri. Ya, ini merupakan salah satu ya teori yang dimunculkan oleh masyarakat kita ya, bahwa ada yang menyatakan ilmu itu ya dalam dua perspektif atau dua sudut pandang. Teori yang pertama ini dari teori barat Pak ya, menyatakan bahwa ilmu merupakan segala bentuk pengetahuan ya yang dibentuk oleh kenyataan alam atau fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia ya. Sehingga segala kebenaran itu diukur dari apa yang nampak ya, apa yang terlihat di alam ini ya. Atau kalau istilah Latinnya naturalisme ya. Jadi ada sebagian pemahaman yang berkembang di masyarakat kita ya,
bahwa dinyatakan ilmu itu ketika ada bendanya, Pak. Ketika sesuatu itu bisa dilihat, bisa didengar. Nah, itu dikatakan ilmu. Sehingga apa, dengan pemahaman ini, ya, mereka menyatakan kebenaran itu diukur dari apa yang terlihat. Jadi kalau nggak terlihat atau sifatnya gaib, berarti itu bukan kebenaran. Ini salah satu teorinya, ya. Yang mana kalau kita perhatikan pencetusnya, ya, ini bernama Sokrates, ya. Mungkin kita pernah dengar ini, Pak, nama ini. Salah seorang filsuf Yunani dulu, ya, yang memunculkan teori bahwa sesuatu itu dikatakan ilmu ketika dia benar-benar bisa kita lihat dan saksikan di alam semesta ini, ya. Sehingga dalam bahasa Latinnya tadi disebut naturalisme, ya. Nah, sehingga dari sini juga, ya, muncul sebuah prinsip materialisme, ya. Orang-orang yang berpemahaman bahwa kebenaran itu diukur dari materi, dari apa yang terlihat dan nampak. Nah, kemudian teori yang kedua menyatakan bahwa ilmu itu adalah segala bentuk pengetahuan, ya, atau teori yang muncul dari pikiran dan jiwa manusia. Perhatikan, ya, Pak, bedanya. Kalau tadi dari luarnya, Pak, ya, dari alam. Kalau ini dari dalam. Jadi apa yang muncul dalam benak, pemikiran, perasaan atau jiwa manusia itu, sehingga akhirnya apa? Dengan prinsip ini kebenaran diukur dari keyakinan, ya. Atau istilah Latinnya idealisme. Tadi, ya. Jadi kebenaran itu diukur dari keyakinan masing-masing. Nah, ini salah satu pencetusnya adalah Plato. Nah, ternyata, Pak, Sokrates dan Plato ini adalah seorang guru dan murid. Sama kayak Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi walaupun, ya, mereka memiliki hubungan kedekatan, tapi ada perbedaan perspektif, ya, di dalam mendefinisikan ilmu, ya. Dan inilah yang selama ini diadopsi oleh masyarakat kita secara umum, Pak, teori ini. Sehingga ada yang meyakini, ya, dan memahami bahwa ilmu itu pokoknya apa yang terlihat di alam semesta ini. Kemudian satu lagi yang memahami bahwa ilmu itu segala apa saja yang bisa muncul dari pikiran dan benak manusia. Nah, dari teori ini, ya, maka muncul, ya, sebuah bentuk konsep, ya, di masyarakat kita yang sering kita kenal dengan istilah IPA dan IPS, Pak, ya. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Artinya apa? Ilmu itu dianggap dari apa yang terlihat di alam semesta ini. Nah, sedangkan dalam konteks sosial itu beda lagi. Sehingga masing-masing, ya, keyakinan orang di setiap daerah berbeda-beda, Pak. Tergantung idealismenya. Tergantung apa yang muncul dari keyakinan dirinya. Nah, ini dia. Makanya kita katakan tadi dua teori ini, inilah yang bahkan berkembang di masyarakat kita sampai hari ini, ya. Bahkan kalau kita perhatikan istilahnya, Pak, ilmu pengetahuan alam, ya kan? Ilmu itu dari bahasa apa, Pak? Ya, ilmu itu dari bahasa Arab. Kalau pengetahuan bahasa Indonesia, ya kan? Tapi bercampur di sini. Sudah ilmu pengetahuan, berarti maksudnya apa itu? Kan double jadinya, ya. Ada ilmu, ada pengetahuan. Jadi kalau secara teori bahasa Arab, ya, ini sudah bentuk kalimat yang mubajir, ya. Ilmu pengetahuan, kan gitu. Nah, ini, Pak, kita mau melihat dulu latar belakang, ya, supaya nanti kita bisa studi banding dengan perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, ya. Jadi setidaknya kita dapat melihat, ya, bahwa definisi ilmu, ya, menurut pemahaman atau perspektif umum yang berkembang selama ini di masyarakat kita ada dua, ya. Jadi ilmu itu adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Artinya, jadi dari alam semesta, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Nah, yang satu lagi menyatakan ilmu itu dari dalam diri kita. Artinya, jadi apa saja bentuk pemikiran, keyakinan yang muncul begitu saja, ya, dari benak manusia, ya, baik berupa ide, gagasan, ya, atau lain sebagainya, itu bisa dikatakan ilmu. Nah, kita akan melihat apakah memang itu ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita masuk poin yang pertama, ya, yakni ta'rif atau definisi dari kata ilmu itu sendiri, ya. Namun sebelum itu, ya, ini tadi gambarannya. Jadi kalau dua teori ini tadi, Pak, kita turunkan, ya, antara IPA dan IPS, maka muncul teori-teori berikutnya, ya, seperti yang kita kenal dengan istilah fisika, biologi, dan
kimia. Ya, ini kalau berkaitan dengan IPA, ilmu pengetahuan alam. Kemudian kalau ilmu pengetahuan sosial ya, ada teori sosial, ada teori politik dan teori ekonomi ya. Ini yang sudah berkembang selama ini, bahkan sampai sekarang jadi pedoman sebagian besar masyarakat dunia sampai hari ini. Nah, kita lihat ya, terkait ilmu itu, ternyata Rasulullah SAW ya memberikan sebuah ungkapan kepada kita, Pak ya. Di mana beliau menyatakan wailul liman la ya'lam. Celakalah bagi siapa saja yang tidak berilmu, kata Nabi ya. Wa wailul liman alima tsumma la ya'mal. Kemudian celaka pula orang yang sudah berilmu namun tidak beramal ya. Perhatikan bahasanya, Pak. Rasulullah mengatakan celaka. Logika sederhananya ketika Rasul menyatakan celaka, berarti itu akibatnya apa, Pak? Ya, berarti paling tidak itu menunjukkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka. Ya. Atau kalau bahasa umumnya akibatnya neraka lah, ya kan? Atau minimal berdosa. Ya kan, Pak? Ketika Rasulullah SAW menyatakan wailul ya, celakalah ya, menunjukkan isyarat akan ada azab ya. Kemurkaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wailul liman la ya'lam. Celakalah bagi siapa saja yang tidak berilmu. Ya. Kemudian celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kalau kita kaitkan dengan perspektif yang sebelumnya tadi, Pak ya. Seperti IPA dan IPS ya. Nah, kalau kita nggak ngerti biologi lah, kira-kira Allah murka nggak, Pak? Atau berdosa nggak? Ya kan, gawat juga, ya kan? Ya, maka kita ini mau melihat, ya kan? Apa definisi ilmu itu sendiri? Kalau ilmu tadi kita kaitkan menurut perspektif umum selama ini, nah berarti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ini nggak selaras dia, ya kan? Artinya kalau orang nggak ngerti matematik berdosa, karena matematika dianggap ilmu selama ini. Atau sebaliknya, ada orang yang sudah kuliah jurusan misalkan jurusan kimia, tapi tamat kuliah buka rumah makan. Artinya ilmu kimianya nggak diamalkan. Ya kan, kalau kita kembali ke penjelasan Rasul ini, wailul liman la alima tsumma la ya'mal. Ya. Celaka juga bagi orang yang sudah berilmu, artinya sudah punya pengetahuan, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, artinya apa? Penjelasan Rasul ini ya, memberikan sebuah isyarat kepada kita, Pak, bahwa ada perspektif lain yang ingin Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri? Kemudian siapa yang dimaksud orang-orang yang berilmu dalam pandangan Allah? Ini dia. Sekaligus ya, penjelasan Rasul ini memberikan sebuah sanggahan bahwa ternyata yang dua tadi bukan ilmu, Pak. Nah, ini yang mau kita lihat ya. Poin yang pertama, yang A, yakni ta'riful ilmu ya. Definisi atau pengertian dari kata ilmu itu sendiri ya. Dimana kalau kita perhatikan ya, secara etimologi ya, atau menurut kaidah bahasa Arab, istilah al-ilmu ya, itu asal katanya alima, Pak ya. Istilah ilmu yang selama ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, itu secara kaidah bahasa Arab dia asal katanya alima. Alima ya'lamu ilman ya. Atau ilmu. Yang mana kalau kita buka nanti dalam kamus bahasa Arab artinya pengetahuan, Pak ya. Berasal dari kata mengetahui ya. Jadi alima itu artinya mengetahui ya. Sedangkan ilmu itu secara bahasa artinya pengetahuan ya. Jadi dia bentuk isim, kata benda. Makanya kita katakan di awal tadi, istilah ilmu pengetahuan itu sebenarnya mubazir, Pak. Ya kan? Pemborosan kata. Kenapa? Karena ilmu itu artinya pengetahuan. Jadi nggak perlu lagi ilmu pengetahuan ya. Jadi kalaupun mau digunakan istilah itu ya ilmu alam atau ilmu sosial. Nanti dia. Kalau secara teori bahasanya, nanti dia. Kemudian ya, dia juga bermakna kebalikannya diddu jahilah ya. Yang dikatakan mengetahui itu merupakan lawan atau kebalikan dari kata jahil ya, alias bodoh. Nanti. Jadi kalau ilmu itu adalah pengetahuan ya, berarti dia kebalikan dari kata kebodohan. Cukup jelas ya, Pak? Ini secara bahasa ya, menurut lugat. Jadi setidaknya ketika dikatakan ilmu,
Berarti itu memberikan gambaran sebuah pengetahuan. Makanya kata Nabi tadi, wailul liman la ya'lam. Celakalah bagi siapa saja yang tidak memiliki pengetahuan. Dan celaka pula bagi orang yang sudah memiliki pengetahuan namun tidak melaksanakan pengetahuan dia itu. Nah, makanya kan muncul sebuah pertanyaan, pengetahuan tentang apa ini? Ya. Atau apa yang harus diketahui oleh manusia dalam kehidupan dunia ini sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang celaka, ya. Yang mana tadi paling tidak definisi celaka itu memberikan isyarat ada murka Allah di situ, ya. Atau manusia bisa mendapatkan dosa atau bisa mendapatkan azab neraka kalau manusia nggak berilmu, ya. Karena kalau kita katakan tadi ilmu menurut perspektif yang dua tadi, maka celaka, ya. Artinya orang-orang yang nggak ngerti fisika, nggak ngerti biologi, itu bisa masuk neraka. Kalau definisi ilmu itu adalah menurut perspektif tadi, ya. Apa yang datang dari luar maupun apa yang datang dari dalam diri manusia. Nah, ternyata ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan definisi yang cukup jelas, Pak, ya. Di dalam Al-Qur'an itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri? Karena istilah ilmu ini dari Allah, Pak. Istilahnya. Istilah ilmu ini bersumber dari Al-Qur'an. Sehingga Allah sendiri memberikan sebuah penjelasan kepada kita apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri, ya. Ini diungkap di dalam Quran surah Al-Ahqaf, ya. Surah ke-46 ayat ke-23. Mari kita perhatikan dan simak sama-sama, ya, ayatnya, Pak. Surah ke-46 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innamal ilmu indallah, ya. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun, kata Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah apa yang datang dari sisi Allah, ya. Dan aku hanya menyampaikan apa yang diutus kepadaku dengannya. Tapi sayang aku melihat kalian sebagai kaum yang bodoh, ya. Perhatikan bahasanya, Pak, ya. Allah menyatakan kepada kita, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu datang dari sisi Allah. Dan Rasulullah, ya, yakni Nabi Muhammad SAW, uballighukum, ya, hanya diutus untuk menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Tapi sayangnya banyak manusia yang jahil, nggak mau dengan ilmu itu, masa bodoh. Ini dia. Jadi kalau kita ambil stressing pointnya di sini, Pak, ya, innamal ilmu indallah. Kalimatnya cukup singkat, padat, ya. Bahwa ilmu itu adalah ma indallah, ya. Sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa dia itu, Pak? Ya. Ya, berarti wahyu Allah, ajaran Allah, Pak. Ini dia. Jadi bukan apa yang datang dari luar atau apa yang datang dari dalam, melainkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianggap ilmu oleh Allah. Kenapa? Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu adalah segala hal yang dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para nabi, ya, para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, ya, itu diutus oleh Allah dalam rangka untuk mentablikkan, menyampaikan, menginformasikan ilmu yang datang dari Allah tadi. Tapi sayangnya kebanyakan manusia nggak mau, iya, dikasih ilmu, Pak. Tadi, walaupun ilmu itu sudah diberikan, namun tidak semua orang mau. Makanya qauman tajhalun, ya. Banyak di antara manusia lebih memilih hidup dalam kebodohan. Ini dia. Baik, ya, Pak, ini ayat yang pertama, ya. Yang mana sederhananya memberikan sebuah petunjuk, ya, kepada kita bahwa ilmu itu adalah kata kuncinya ma indallah, ya. Informasi, ya, atau kalau kita hubungkan dengan secara bahasa tadi, pengetahuan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana secara konkretnya itulah ajaran Allah tadi. Wahyu Allah, ya. Atau yang ada sama kita saat ini adalah Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian dalil yang berikut ini, ya, dipertegas lagi oleh Allah dalam Quran surah Al-Muluk, ya. Surah ke-67 ayat 26. Bahasanya kurang lebih hampir sama, Pak, ya. Bahwa Allah menegaskan kepada kita yang dimaksud ilmu, ya, dalam perspektif Al-Qur'an, ya, dalam pandangan Allah adalah ma indallah, ya.
segala bentuk pengetahuan, ya, segala bentuk informasi yang dia sumbernya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kul, tegaskan kepada mereka wahai Muhammad, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu datang dari sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, dan sesungguhnya saya hanya menyampaikan, ya, dan memberikan peringatan terhadap ilmu yang telah Allah berikan itu. Nah, ini dia, Pak. Jadi stressing pointnya hampir sama, ya. Innamal ilmu indallah, ya. Bahwa sesungguhnya ilmu itu datangnya dari sisi Allah, ya. Jadi ilmu itu bukan dari manusia, Pak, sumbernya. Sumbernya dari Rabbul Alamin, ya. Dari pencipta manusia. Nah, ini dia. Jadi dapat kita simpulkan sederhananya dari kedua dalil ini, ya, baik secara bahasa maupun menurut istilah Al-Quran tadi, bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam kata lain kitabullah. Nanti dia. Jadi ajaran Allah itulah ilmu, Pak, ya. Maka berarti orang-orang yang berilmu siapa nih, Pak? Yang dimaksud orang-orang berilmu berarti? Iya, orang-orang yang mengetahui kitab Allah itu. Jadi walaupun mungkin, ya, dalam perspektif umum dianggap orang yang memiliki intelektual tinggi, memiliki kecerdasan, tapi kalau dia nggak mengerti ajaran Allah, dalam pandangan Allah dia masih dalam keadaan bodoh. Contohnya siapa, Pak? Orang yang cerdas, tapi dia nggak ngerti ajaran Allah. Fir'aun, ini kan? Cerdas nggak itu, Pak? Cerdas. Nggak mungkin dia orang bodoh atau primitif dalam perspektif umum. Karena dia penguasa pada masa itu. Dia mengerti betul bagaimana cara menjalankan pemerintahan Mesir pada masa itu, ya. Tapi dalam pandangan Allah, qauman tajhalun. Dia termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia nggak paham ketentuan Allah itu. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang kitab Allah, ya, yang secara spesifik adalah kitab Taurat pada masa itu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, lalu berarti yang dua tadi apa namanya, Pak? Yang kita ungkap di awal tadi. Kalau ilmu itu adalah definisinya pengetahuan yang bersumber dari Allah atau wahyu, berarti yang dua tadi apa? Pengetahuan yang datang dari luar dan pengetahuan yang datang dari dalam, apa namanya itu? Ya, kalau bahasa Qur'annya apa itu? Udah pernah kita singgung juga di bab jahiliyah. Oh, pernah juga. Ya, jadi dapat kita ambil catatan, ya. Jadi selain yang bersumber dari Allah tadi, ya, atau paling tidak dari perspektif manusia, Allah menyebutnya dengan dua istilah, amaniyah dan zon, ya. Itu yang pernah kita ungkap di bab jahiliyah, ya, pada pertemuan sebelumnya, ya. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan dari kebanyakan manusia, kata Allah, mereka tidak memahami ilmu, tidak memahami kitab Allah, melainkan pemahaman mereka hanya berdasarkan angan-angan dan duga-dugaan, Pak. Ya. Jadi kalau bahasa ilmiahnya asumsi, zon, kemudian imajinasi atau amaniyah, ya. Zon itu kan artinya duga-dugaan, sesuatu yang sifatnya spekulatif, ya. Bisa benar, bisa salah. Makanya ilmu pengetahuan sosial, Pak, itu masing-masing daerah berbeda. Contohnya apa? Cara ekonominya, ya kan? Ekonomi Indonesia beda sama ekonomi Barat misalkan. Kenapa? Karena tergantung idealisme penguasanya. Tergantung asumsinya. Kalau menurut dia ekonomi yang bagus seperti ini, dia jalankan. Tapi menurut orang lain belum tentu. Makanya sampai sekarang pun ekonomi Barat sama ekonomi Timur itu saling berseberangan, Pak. Karena idealismenya berbeda, keyakinannya berbeda. Mereka menganggap kebenaran itu bersumber dari apa yang mereka yakini. Nah, kemudian ada juga sifatnya imajinasi, angan-angan, ya. Makanya termasuk teori-teori fisika itu, Pak. Itu awal munculnya dari mana? Kayak hukum Newton, Archimedes. Kan dia mulai berimajinasi, kan? Dia pelajari ini kok bisa begini dari hukum alam itu, ya. Sehingga dinisbatkanlah hukum Newton 1 misalkan, ya, hukum Archimedes. Sebenarnya bukan hukum dia itu. Akan tetapi itu hukum Allah yang Allah tetapkan di alam ini, dia
pelajari, kemudian dia nisbatkan dengan namanya. Bukan dia pemilik hukum itu. Yang memiliki hukum itu adalah Allah. Tapi dia pelajari, ya kan? Karena dia yang pertama menemukan, nah dia nisbatkanlah hukum itu dengan nama dirinya. Jadi ini yang menjadi catatan kita ya Pak. Ya. Jadi selain kitab Allah itu bukan ilmu. Ya. Sifatnya bisa amaniyah, bisa juga zon, ya, zonni. Ya. Bisa dia asumsi, bisa imajinasi. Makanya akan terus berkembang itu Pak. Namanya imajinasi manusia. Contohnya dulu, kalau manusia mau berkomunikasi, pakai apa Pak? Surat. Ya, dulu pakai surat, ya, merpati. Agak maju sedikit teknologi, pakai wartel, ya kan, telepon umum. Mulai maju dan berkembang lagi, mulai adalah namanya handphone, ya kan, handphone seluler. Ya. Jadi bisa digenggam, namanya hand, tangan dalam genggaman. Makin lama makin canggih, muncul Android dan sebagainya. Itu semua merupakan pengetahuan yang muncul dari asumsi manusia. Nah, dalam pandangan Allah itu bukan ilmu, itu zon. Ya. Tergambar kira-kira ya Pak? Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Sebelum kita lanjut. Jadi dalil inilah yang menjadi dasar bagi kita Pak ya, untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah wahyu. Nah, itu dia sederhananya. Ya baik, dari pengertian tadi kita lanjut dulu ya. Maka kita dapat mengambil sebuah skema ya, untuk lebih mendudukkan bagaimana kedudukan ilmu itu ya. Jadi ada 4 unsur di sini Pak yang perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama paling atas A itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang B-nya adalah alam semesta ya. Kemudian yang di bawah yang C adalah insan ya, manusia. Kemudian yang D adalah ilmu ya. Nah, kita akan melihat beberapa korelasi ya, untuk lebih memperjelas ya keberadaan ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia ini ya. Yang pertama kita hubungkan antara ya poin A ke B ya. A ke B. Apa ini kaitannya, Pak? Kalau kita perhatikan. Apa hubungan antara Allah dengan alam semesta? Ya. Sederhananya Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, untuk kita, Pak. Ada dia. Itu yang Allah nyatakan, salah satu dalilnya Quran surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 38 ya. Bahwa Allah menciptakan alam semesta ini ya, yang mana isinya kurang lebih ada 3 kata Allah ya. Sama iwal ard ya, wa ma bainahuma ya. Allah ciptakan alam semesta itu ya dengan langit, bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Nah, semua itu Allah ciptakan untuk kita, insan, manusia, kata Allah. Ini unsur yang pertama yang perlu kita pahami dari skema ilmu ini. Jadi artinya Pak, Allah memang memberikan alam semesta ini untuk kita, Pak. Ya. Adanya alam semesta ini memang untuk manusia. Nah, kemudian ya, yang berikutnya korelasi atau hubungan antara Allah dengan manusia ya. Ini sederhananya kalau kita hubungkan dengan bab insan ya, di mana Allah menjadikan kita sebagai khalifah ya. Jadi Allah ciptakan alam semesta, kemudian Allah ciptakan kita manusia sebagai penghuni dari alam semesta itu. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Yakni kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjadi khalifah. Ya. Jadi menjadi wakil Allah ya di alam semesta ini ya. Jadi kita mendapatkan mandat dari Allah ya. Mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, itu dihubungkan tadi Pak dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya akulah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, kata Allah ya. Nah, kemudian unsur yang ketiga ya, Allah dengan ilmu ya. Jadi kalau tadi yang pertama Allah menjadikan alam semesta untuk kita, kemudian Allah menjadikan kita sebagai khalifah, lalu apa hubungan antara Allah dengan ilmu? Ya, kalau terhadap alam semesta Allah gunakan istilah khalq, menciptakan Pak. Khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya.
Ya, tapi kalau terkait ilmu Allah gunakan istilah allama. Ya, ini Allah mengajarkan ya. Ini yang diungkap dalam Quran surah Al-Alaq ayat kelima. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dialah Allah yang telah mengajarkan kepada manusia tentang sebuah ilmu ya. Yakni tentang segala hal ma lam ya'lam. Yang tidak dan belum pernah diketahui oleh manusia dalam kehidupannya ya. Jadi sederhananya ya, poin yang ketiga ini memberikan gambaran kepada kita, Allah memberikan kita sebuah informasi, Pak. Ya. Allah mengajarkan kita sebuah konsep dalam kehidupan ini. Ya. Jadi Allah tidak hanya memberikan dan menciptakan kita alam semesta, tapi juga Allah lengkapi dengan ilmu. Nah, ini dia. Nah, di mana kalau kita perhatikan selanjutnya, Pak, ternyata yang namanya ilmu ini sudah pernah Allah turunkan, ya, secara berangsur-angsur di sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya. Artinya apa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai dengan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, itu telah Allah turunkan dan Allah ajarkan sebuah ilmu secara silih berganti. Ya. Yang pertama kita ambil salah satu contoh kepada Nabi Adam. Apa ilmu yang Allah ajarkan, Pak? Ya. Istilahnya, Pak? Ya, Allah sebut dengan istilah al-asma, ya, itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepada Adam sebuah ilmu, ya, yang disebut dengan istilah al-asma, ya. Di situ diterjemahkan nama-nama, ya kan? Cuma terjemahannya nama-nama benda, ya kan? Padahal kalau kita hubungkan, ya, di dalam Al-Quran itu Allah sering menggunakan istilah asma, ya, termasuk dalam surah Al-Fatihah. Bismillah, dengan asma Allah, ya. Jadi sebenarnya kalau mau kita perhatikan secara lebih mendalam, yang dimaksud nama di situ bukan nama-nama benda, Pak, ya, bukan ini gunung, ini langit, tidak, ya. Tapi istilah-istilah yang datang dari Allah, asma Allah, ya. Nama-nama yang berkaitan dengan ajaran Allah. Kenapa? Karena Adam ingin dibekali sebagai khalifah. Untuk menjadi khalifah kan butuh ilmu. Ya. Jadi memang harus dimodali dan dibekali dengan ajaran Allah. Makanya Allah katakan wa 'allamal adamal asma. Allah bekali Nabi Adam itu dengan sebuah konsep, sebuah ilmu yang datangnya dari Allah, ya. Nah, kemudian kita lanjut beberapa generasi, ya, yakni kepada Nabi Ibrahim. Allah ajarkan sebuah ilmu, Pak. Apa namanya? Ya. Quran surah ke-87 ayat 19. La fi suhufi Ibrahim, ya. Allah sebut, ya, ilmu yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim itu dengan nama suhuf, ya. Ini asal kata dari mushaf, Pak, ya. Suhuf itu bentuk jamaknya, ya. Artinya lembaran-lembaran. Ya, kalau kita lihat Quran ini termasuk lembaran nggak, Pak? Ya kan? Kan lembaran tuh. Ada berapa lembar tuh, Pak? Ada yang pernah buka? Kalau Quran digital kan udah tinggal geser aja lembarannya. Touch screen dia, layar sentuh. Ya kan? Ada berapa lembar? Paling. Lembar bukan halaman. Berarti bagi 102 lembar. Ya, jadi 102 lembar. Kalau yang Quran manual book, ya. Kalau Quran digital kan bervariasi dia. Nah, ini, Pak. Jadi ini yang mau kita pahami, ya. Jadi Allah mengajarkan sebuah ilmu kepada Nabi Ibrahim, ya, yang digambar sebagai bapaknya para nabi, ya. Dengan sebuah ilmu yang disebut oleh Allah dengan nama suhuf, ya. Nah, kemudian kita maju beberapa generasi, yakni Nabi Musa. Apa yang Allah ajarkan, Pak? Ilmunya. Ya, Taurat, ya. Quran surah Al-Maidah ayat ke-44, ya. Allah ajarkan kepada Nabi Musa dan termasuk para pengikutnya pada masa itu, yakni Bani Israel, ya. Allah sebut dengan istilah Taurat, ya kan? Jadi bukan Talmud, Pak, ya. Kalau Talmud itu buatan
Zionis, Yahudi, ya. Tapi kalau yang datang dari Allah namanya Taurat. Nah, kemudian maju beberapa generasi berikutnya. Nabi apa, Pak? Setelah Nabi Musa? Ya, Nabi Daud, ya. Bahkan Nabi Daud itu setelah Nabi Sulaiman, ya kan? Berarti Nabi Sulaiman masih mengikuti Taurat. Ya. Nah, apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud itu yang Allah ungkap dalam Quran surah An-Nisa 163, ya. Wa ataina Dawuda zabura. Dan Allah datangkan, ya, dari sisi Allah tadi kepada Nabi Daud, yakni sebuah ilmu, sebuah kitab yang disebut dengan istilah Zabur, ya. Zabur ini juga asal katanya Zubur, Pak. Ya. Artinya kitab-kitab. Ya. Zabur, Zubur, ya. Itu sering berulang di dalam Al-Quran, ya. Artinya kitab-kitab atau tulisan-tulisan, ya. Jadi kitab Zabur, ya. Nah, kemudian kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, atau Isa bin Maryam, apa ilmu yang Allah ajarkan, Pak? Ya. Wa atainahul Injil, ya. Quran surah Al-Hadid, ya, surah ke-57 ayat 27. Allah berikan sebuah ilmu, ya, kepada Nabi Isa pada masa itu dengan nama Injil, bukan Bible, ya, Pak. Injil. Kalau Bible itu datang dari mana? Iya. Datangnya setelah Nabi Isa, ya kan? Kalau yang datangnya dari Allah, yang diwariskan kepada Rasulnya, yakni Nabi Isa pada masa itu, Allah sebut dengan istilah Injil. Ya. Dan cuma sekarang kalau kita mau melihat Injil yang dibawa Nabi Musa itu di mana, Pak? Nabi Isa? Museum. Injil yang murni yang dibawa Nabi Isa dulu, di mana bisa kita temukan, Pak? Ya, di ilmu yang terakhir ini, ya. Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat kedua. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dialah Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sebuah ilmu yang Allah sebut dengan istilah Al-Quran. Jadi Quran itu ilmu yang datangnya dari Allah. Nah, ini beberapa contoh, Pak, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena dalam beberapa ayat yang lain Allah nyatakan ada di antara para nabi itu yang Allah sebutkan, dan ada juga yang tidak Allah sebutkan, ya. Karena dalam beberapa literatur, Pak, ternyata sudah banyak manusia yang Allah utus sebagai nabi di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Tapi yang dikenal selama ini ada berapa? 25, ya kan? Tapi kalau sebenarnya lebih banyak lagi tuh. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, kata Allah di dalam Al-Quran itu, ya kan? Nah, ini beberapa contoh-contoh, ya. Jadi ini semua merupakan istilah-istilah ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada umat manusia di sepanjang sejarah kehidupannya masing-masing, ya. Kepada Nabi Adam al-Asma, ya. Kepada Nabi Ibrahim Suhuf, Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan sebuah ilmu yang bernama Al-Quran. Dan itu yang sampai sekarang masih kita asumsi, Pak, ya. Masih kita adopsi, ya, masih kita pergunakan. Nah, ini dia. Dan tidak ada perubahan Al-Quran itu, ya kan? Kalau kita hubungkan dengan bab Quran yang lalu, ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga Al-Quran itu, ya. Kami yang menurunkannya, dan kami pula yang akan senantiasa memeliharanya. Nah, ini dia. Baik, cukup jelas, Pak, sampai di sini? Ya, kita masih dalam poin pengertian ilmu tadi sebenarnya. Kalau definisinya tadi, ya, sudah sama-sama kita pahami bahwa ilmu itu adalah apa yang datang dari Allah. Nah, ternyata apa yang datang dari Allah itu Allah gunakan beberapa nama-nama dan istilah. Tadi dia. Jadi kalau istilah fisika, biologi, itu nama-nama dari mana, Pak? Iya. Boleh nggak kita gunakan istilah lain misalkan? Nggak usah biologi lah. Ilmu mengenai tentang makhluk hidup. Ilmu hayat. Ya kan? Nggak apa-apa, namanya buatan manusia. Ya kan? Cuma terkadang, uniknya di masyarakat kita, Pak, kalau buatan manusia, sami'na wa ta'na, betul.
Ya kan? Tapi kalau buatan Allah, sumbernya dari Allah, ragu. Ya kan? Usah jauh-jauh kita cerita pengetahuan tadi Pak, sains, IPA dan IPS. Dalam hal pengetahuan yang sifatnya imajinasi saja, permainan game, ya. Contohnya main ludo Pak, ya kan? Kalau kita main ludo tuh, dia boleh keluar kalau dapat berapa? Dapat angka dadu 6. Siapa yang nyuruh tuh Pak? Kenapa kita bisa patuh betul? Hah? Nggak kan ada yang berani bantah tuh kan? Pokoknya dapat 3 langsung keluar. Kenapa rupanya? Kok mesti sami'na wa ta'na betul? Itu buatan manusia, permainan. Patuh betul kita Pak. Nggak berani bantah. Ya kan? Tapi buatan Allah, sholat 5 waktu. Ya kan? Dia sholat cuma 3 waktu aja. Atau sekali seminggu. Ya kan? Itu yang datang dari Allah ragu, yang datang dari manusia patuh. Nah, ini sebenarnya yang harus jadi bahan renungan bagi kita Pak, ya kan? Baik, cukup jelas ya. Nah kemudian kita hubungkan yang berikutnya B ke C ya. Hubungan antara alam semesta dengan manusia, ya ini tentunya alam semesta ini ya Allah jadikan sebagai fasilitas hidup bagi kita manusia Pak, ya. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, semua itu Allah ciptakan dan Allah jadikan sebagai fasilitas dan kebutuhan hidup bagi kita manusia, Pak. Hari ini. Ya, contoh sederhananya lah, selama ini kita hidup dari mana, Pak? Iya, dari alam. Iya kan? Apa yang kita makan dari alam, apa yang kita minum dari alam, iya kan? Nggak ada cerita. Makanya kenapa berulang kali Allah menyuruh dan menasihati manusia supaya dia menjaga alam. Ya, logika sederhananya berarti kenapa Pak? Kita harus menjaga alam. Kalau kita hubungkan tadi. Ya, kenapa kita harus disuruh menjaga alam? Ya, karena kita hidup dari situ. Ya kan? Kita butuh dari situ malah kita rusak, kan aneh tuh Pak. Contoh kita butuh tempat tidur itu kita rusak Pak, gimana? Ah itu cari perkara itu namanya. Ya kan? Nah hari ini itu yang terjadi Pak, ini kan? Manusia suruh menjaga air dirusak. Manusia disuruh menjaga hutan, malah rame-rame jadi orang hutan, ya kan? Nah itu bahasa almarhum lah itu kan. Ya, apa yang nggak dirusak hari ini Pak di alam semesta? Ya kan? Mulai dari air, tanah, ya kan? Bahkan udara, ya. Sampai dunia sudah menunjukkan perhatiannya secara khusus mengenai perubahan iklim hari ini, Pak. Ya kan? Betapa banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena ini tadi lupa, lalai bahwa ternyata alam semesta ini, apa yang ada di langit maupun di bumi, itu semua Allah ciptakan untuk kebutuhan hidup manusia, ya. Di situ manusia makan, malah di situ dia merusak. Nah, ini dia. Ibarat kita bekerja di perusahaan misalnya, ya kan? Kita dapat gaji dari situ, kita makan dari situ, tapi kita merusuh di situ. Oh, ya. Kan konyol nama itu, Pak. Nah, ini dia. Ini ditegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ya, surah ke-7 ayat 10 ya. Allah nyatakan bahwa Allah jadikan langit dan bumi itu ya, atau secara spesifiknya daratan dan lautan sebagai ma'isyah ya, sebagai sumber penghidupan kata Allah ya. Ma'isyah itu asal katanya ish ya. Ish itu artinya hidup ya, tapi kalau ma'isyah berarti tempat hidup ya, atau sumber penghidupan. Nah, ini dia. Jadi apa yang dibutuhkan ya, dan diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ini semuanya sudah tersedia di alam ini, Pak, ya kan? Nah, berarti kalau kita pikir-pikirlah, apa yang mau kita minta lagi, Pak? Sudah ada semua. Coba lah. Gimana, Pak Ilham? Apa yang mau kita minta lagi? Misalkan kita butuh makan, apa yang mau kita minta? Ya kan? Semua kan sudah tersedia, ya kan? Makanya kalaupun doa yang diajarkan oleh Allah terkait makanan, apa doanya, Pak? Halalan thayyibah. Jadi bukan jenis makanannya, ya Allah berikan aku ayam penyet. Bukan.
tapi berikan aku makanan yang berkah. Ya, berkah itu apa? Halalan thayyibah. Jadi sekaligus ayat itu memberikan nasihat kepada kita, Pak. Bahwa sebenarnya rezeki yang kita perlukan dalam kehidupan ini bukan bicara kuantitas. Bukan banyak. Ya kan? Tapi berkah. Karena terkadang ada orang banyak kekayaannya, Pak, tapi nggak berkah. Banyak nggak kasusnya? Ya kan, omsetnya banyak, rumahnya di mana-mana, ya kan? ATM-nya ya di rekeningnya, jangan tanya lah. Tapi mau makan aja susah. Ya kan? Karena duitnya habis buat berobat, ya kan? Berobat ke Pineng, berobat ke sana, kemari, ya kan? Artinya banyaknya harta itu malah tidak membawa berkah. Arti berkah itu kebaikan, Pak. Nanti dia. Jadi walaupun mungkin secara ekonomi kuantitasnya nggak begitu banyak, ya, tapi itu bisa membawa kebaikan, Pak. Nanti dia. Tergambar ya, Pak. Jadi poin yang keempat, ya, Allah menjadikan alam semesta itu sebagai fasilitas hidup kita, ya. Jadi untuk menjadi khalifah tadi di muka bumi, Allah berikan kita fasilitas, Pak. Ya. Karena kita tidak bisa menjadi khalifah tanpa ada sarana atau fasilitas, ya. Seperti kita contohkan malam ini, Pak, ya kan? Kita mau ngaji perlu sarana nggak? Perlu, ya kan? Cobalah kalau zaman dulu, ya kan? Mesti bawa kuda, ya kan? Mau di mana cari kuda sekarang? Untung sekarang kudanya udah jadi besi, ya kan? Kuda besi. Nah, itu sarana fasilitas, ya kan? Makanan, minuman, ya kan? Kalau sempatlah ngaji, Pak, kering cuman. Sedangkan udah ada makan minum aja masih sedikit yang mau ngaji, ya kan? Udah ada fasilitas, ya kan? Kalau sempatlah pulang ngaji dapat fasilitas tambahan, ya kan? Amplop minimal, selembar uang biru, ya kan? Fasilitas. Nah, ini dia. Baik, yang berikutnya, ya. Poin yang kelima, D ke C, ya. Hubungan antara ilmu dengan manusia, apa ini, Pak? Tadi alam sebagai fasilitas, berarti ilmu sebagai apa? Ya, Allah menyebutnya dengan istilah pedoman. Quran, surah Al-Jatsiyah, ya. Surah ke-45 ayat 20, ya. Allah menurunkan ilmu itu sebagai basair, ya. Basair itu artinya pandangan atau pedoman hidup. Jadi sebenarnya kalau kita renungi, Pak, hidup kita ini udah instan sebenarnya, ya. Fasilitas Allah berikan, ya kan? Pedoman Allah ajarkan. Jadi tinggal menjalani saja kita nih, Pak, ya kan? Apa yang dibutuhkan manusia ada di dalam ini, ya kan? Kemudian bagaimana cara menikmati alam tadi sudah Allah ajarkan. Jadi tinggal melaksanakan saja, instan. Nah, cuma yang buat rumit adalah apa, Pak? Yang buat rumit kehidupan dunia hari ini apa? Ya, ketika manusia meninggalkan ilmu, ya kan? Manusia mencari nafkah dan nggak pakai ilmu lagi. Manusia berumah tangga dan nggak pakai ilmu, suka-suka dia. Ya kan? Makanya muncul KDRT, muncul perselingkuhan, meningkatnya angka perceraian, ya kan? Itu semua akibat manusia hidup di alam semesta ini tanpa dilandasi ilmu. Kenapa ilmu nggak jadi pedoman lagi? Ilmu hanya menjadi tontonan, ya kan? Padahal harusnya jadi tuntunan, ya kan? Pedoman. Kan ini. Baik, yang berikutnya, ya. Hubungan antara ilmu dengan alam. Apa nih, Pak? Apa korelasi atau kaitannya? Ya. Kalau kita perhatikan, alam itu merupakan penjelasan, ya, Pak. Bayan itu artinya penjelasan dan tamsilan, ya, terhadap ilmu itu sendiri. Jadi kedua hal ini saling berkaitan, Pak. Makanya kalau kita perhatikan nanti di dalam Al-Quran, ya, Allah berulang kali menjelaskan tentang fenomena alam semesta, ya kan? Contohnya apa? Kita ambil salah satu contoh ketika Allah bercerita tentang laba-laba, Pak. Laba-laba itu bagian dari alam nggak? Alam. Nah, kenapa Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran?
Kenapa kok ada cerita ayat tentang laba-laba? Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka sama seperti laba-laba membuat sarang, ya kan? Apa hikmahnya, Pak? Ya sederhananya memberikan sebuah pengajaran kepada kita, ada ya nilai yang bisa kita ambil di situ, Pak. Jadi bukan sekedar bercerita tentang sarang laba-laba dia. Ya. Nah kalau kita perhatikan lah yang namanya sarang laba-laba itu sifatnya gimana, Pak? Nggak kuat. Iya. Yang pertama uniknya, Pak, ya. Dari sekian banyak makhluk ya, kalau kita katakan binatang lah ya. Biasanya mereka membuat rumah itu untuk apa? Iya, tempat bernaung. Tengoklah keong tuh, Pak, ya kan? Walaupun jalannya dia punya rumah di situ. Rumahnya untuk berlindung dari bahaya, ya kan? Bahkan semut yang kecil saja dia buat sarang untuk melindungi dirinya, ya. Tapi kalau laba-laba, iya bukan untuk berlindung, untuk memangsa makhluk lain. Nah itu, Pak. Itu sebenarnya pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dia membuat rumah, ya, itu untuk menzolimi orang. Dia membangun sebuah sistem bukan untuk memberikan naungan, tapi untuk menjerat orang lain. Ya. Kalau bahasa kitanya, ya, dia punya bisnisnya untuk ngolah orang, Pak. Bisnis MLM, ya kan? Mau cari untung kekayaan sendiri, bukan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat. Nah ini laba-laba ini. Jadi kalau ada orang punya bisnis, ya, punya usaha, punya perusahaan, orientasinya ke sana, ya, menjadi lintah darat misalkan, ya kan? Menjerat orang, ya, bahkan memeras orang, bukan hanya peras keringat sekarang, Pak. Darah orang pun kalau bisa diperas sekarang, ya kan? Pinjol. Nah itu berarti sama dengan laba-laba. Nah yang kedua, sarang laba-laba itu sifatnya gimana? Iya lemah, ya kan? Makanya auhanal buyut labaitul angkabut. Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba, ya kan? Lemah, Pak. Misalkan pagi dibuat, nggak berapa lama nanti hancur, ya kan? Makanya banyak itu kalau di rumah-rumah lama, ya itu banyak tuh pinggir-pinggir, sarang laba-laba itu rapuh, ya kan? Artinya tidak bisa bertahan lama. Kalau istilah dalam konteks kehidupan masyarakat kita, kalau dia pun buat bisnis, itu bisnisnya nggak langgeng itu, karena hanya menzolimi orang, nggak akan tahan lama itu, ya kan? Tapi coba bisnisnya membawa manfaat, itu bisa terus eksis karena itu fitrahnya begitu. Jadi auhanal buyut labaitul angkabut. Selemah-lemah sistem, selemah-lemah rumah, ya adalah rumah laba-laba. Dan yang ketiga, Pak, yang namanya sarang laba-laba yang bisa nyangkut siapa di situ? Gajah nyangkut nggak kalau yang? Nah itu dia, Pak. Jadi kalau hanya menjerat yang kecil, yang lemah, ya kan? Yang lemah, yang besar lewat lolos, nah itu laba-laba itu. Ya kan? Kalau istilah sekarang apa itu berarti, Pak? tumpul Ya, ada namanya hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, ya kan? Kalau masyarakat kecil yang bersalah, cepat-cepat hukum itu ditegakkan, ya kan? Tapi kalau pejabat, kayak siapa itu, Pak? Kayak yang S itu kan, lama prosesnya. Tapi coba preman itu, ya kan? Orang miskin membunuh, gak usah tanya tuh, Pak. Nggak perlu pengadilan tuh, nggak perlu jilid 1, jilid 2, jilid 3, langsung gol itu. langsung dapat pasalnya. Gol dulu nggak ada cerita, gol dulu mana ada pengadilan, orang nggak ada duitnya, atau apa pengadilan? Tapi kalau elit politik, pejabat, orang penguasa, ya, yang punya duit, lama, Pak. Nah itu sarang laba-laba itu. Kalau itu yang dibangun, sistem yang hanya menjerat yang kecil, tapi membiarkan yang besar. Dan ayat itu tentunya kan diturunkan kepada Rasulullah, Pak. Untuk apa? Menggambarkan tentang fenomena kejahilian pada masa itu. Jadi kalaupun pembesar-pembesar Quraisy mereka memiliki kekuasaan, menjalankan hukum, ya kan? Tapi yang mereka buat itu adalah sarang laba-laba,
laba-laba. Makanya zaman perbudakan itu masih terjadi di situ. Jadi mereka membuat hukum hanya untuk menindas orang-orang lemah, ya, termasuk Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ya kan. Tapi kalau sesama pejabat Quraisy yang bersalah, mereka tutup mata. Nah, ini Pak. Makanya kita katakan alam itu sebagai penjelasan dan sebagai tamsilan, ya. Tamsilan itu artinya contoh atau perumpamaan terkait ilmu itu, Pak, ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Pak, ya. Allah nyatakan ada di antara manusia di dalam Al-Quran itu yang Allah kutuk mereka menjadi monyet dan babi. Siapa itu, Pak? Siapa yang dikutuk jadi monyet dan babi kalau kita perhatikan ayatnya? Ya, orang-orang ahli kitab dahulu, ya. Ya, ini orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabat, ya kan? Allah laknat dan Allah kutuk mereka menjadi monyet dan babi, ya kan? Nah, ini kan sebuah pelajaran juga, Pak. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Dari sekian banyak makhluk, tapi yang Allah gunakan dan Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu adalah monyet dan babi. Ya. Logika sederhananya, cemana watak monyet itu, Pak? Ya kan? Tengoklah kalau kita jalan-jalan kebun binatang, ya kan? Kalau sekarang agak jarang. Ya. Kalau dulu kan di Simpang Limun itu kan ada kebun binatang. Sekarang udah agak jauh dia. Simalingkar sana. Itu pun udah sunyi, ya kan? Kalau kita ngasih makan monyet itu gimana, Pak? Iya, walaupun dari kasih dia kacang, ya, masih ngejek juga dia. Nggak dikasih ngejek, dikasih ngejek dia. Mengolok-olok dia, ya kan? Dinasihati nggak dinasihati, sama saja dia. Itu monyet tuh, Pak. Didakwahi nggak didakwahi, diajak sholat nggak diajak sholat, memperolok-olok dia, itu monyet tuh. Itu kelakuan orang-orang Yahudi dulu. Alah, kalau mau ceramah di masjid lah, jangan di sini. Ya, jangan bawa-bawa agama di sini. Nah, itu mau kata Allah, Pak, ya kan? Cuma jangan pula kita bilang kayak gitu, ya kan? Jumpa orang kayak gitu cari gade tuh. Nah, yang kedua lebih parah lagi, Pak, babi. Iya kan? Gimana watak babi, Pak? Waduh, itu simbol makhluk yang paling jorok dan paling kotor, ya kan? Makanya kalau di Medan itu ada namanya Parnak, Pak. Apa itu Parnak? Persatuan yang cari nasi busuk lah. Untuk apa nasi busuk itu? Untuk makan babi. Bahkan maaf katanya, Pak, itu babi kotoran pun dimakannya. Saking joroknya. Karena memang itu fitrahnya dia tuh babi. Wataknya begitu. Dibersihkan semua. Makanya kalau terkadang kita jumpa di jalan tuh, Pak, baunya bukan main tuh. Babi tuh. Udah bau jorok. Jadi nasi bagus masuk, nasi busuk masuk, sama saja sama dia tuh. Itu babi tuh. Pokoknya kalau ada orang udah nggak peduli lagi, halal haram masuk dua-dua, babi tuh. Cuma kalau singkatan anak muda kita banyak biaya katanya, ya kan? Nah, itu kan gambaran orang-orang Yahudi, Pak. Yang ketika mereka melakukan riba, kata Allah. Sama saja mereka. Yang halal haram, ya, yang haram halal, sama. Jadi mereka menyamakan antara riba dengan jual beli, kata Allah. Pokoknya halal haram sama. Harta dia punya dia, kalau bisa harta orang pun punya dia. Nah, itu babi tuh. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran itu, Allah kutuk mereka menjadi ya kera dan babi. Bahkan sampai ada judul film tuh kan, Pak, Kera Sakti dan Sun Gokong dan Tipat Kai. Nah, itu kutukan itu, ya kan? Mencari kitab suci. Kalau kita perhatikan, Pak, Tipat Kai itu siapa dulu? Nah, ini mungkin wawasan saja lah. Iya, dewa itu kan, Pak, di negeri Kayangan. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, apa pelanggaran? Apa pelanggaran Tipat Kai, Pak? Ganjeng, ya kan? Mata keranjang. Perkara cinta. Perkara cinta, deritanya tiada akhir. Jadi karena memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya terhadap
Wanita Allah kutuk dia. Kalau dengar ceritanya begitu. Ya kan? Kalau Sun Gokong lain lagi ya kan, Kerasakti. Nah sebenarnya itu ilustrasi Pak, ungkapan bahwa memang ternyata banyak di dalam Al-Quran itu Allah gunakan amsal, tamsilan ya. Yang mana semua tamsilan itu menunjukkan tentang tabiat dan perilaku manusia. Jadi Allah ceritakan tentang tanaman, Allah ceritakan tentang hewan. Itu bukan supaya Nabi Muhammad jadi petani Pak, enggak. Kan banyak Allah ceritakan tentang kebun kurma, anggur, tumbuh-tumbuhan. Bukan supaya Muhammad itu jadi petani, atau jadi nelayan, atau jadi penyair, tidak. Itu semua merupakan sebuah ibrah, pelajaran bagaimana cara berperilaku dan membangun sistem dalam aktivitas kehidupan manusia ini. Itu dia. Baik, tergambar ya Pak. Itu diungkap dalam Quran surah Az-Zumar ya, surah ke-39 ayat 27 ya. Nah, jadi setidaknya ini beberapa poin yang bisa kita pahami Pak mengenai ilmu itu sendiri ya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kitab Nabi Adam Asma. Ya. Apakah kategori terucap itu dan dihafal terus menerus berikut juga dengan keturunan Adam anak-anaknya? Apa itu disebut kitab juga? Artinya dia tidak tertulis tapi dihafal, dia hafal. Karena kan ada perkataan Allah itu kalau menurut alamin kalau ucapan. Apa itu kategori kitab juga? Semua tapi tidak tertulis dia hanya kalam yang diucap, yang dihafal. Iya. Artinya selama kalam itu masih sesuai dengan ketentuan Allah, maka itu bagian yang tak terpisahkan. Ya. Kalau istilah kita penjelasan Rasul lah. Kalau penjelasan Rasul itu enggak ada di Quran, Pak. Ya kan? Itu semua merupakan bahasa Rasul. Tapi bahasa Rasul itu merupakan terjemahan, ya, dari bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Sama kayak kita nih, Pak. Kalau kita merujuk ayatnya kan simple. Tapi gimana cara menjelaskannya? Kan kita perlu ya bahasa-bahasa lain untuk bisa memperjelas maksud dari kandungan ayat itu. Nah, itulah bahasa Rasul tadi sebenarnya. Ya, kita contohkan tadi ayat yang pertama, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu datang dari Allah. Nah, begitu saja penjelasannya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Enggak. Artinya harus diungkap dulu, diurai. Jadi Rasul begitu dia. Makanya kalau kita hubungkan dengan bab sunnah Rasul, apa tujuan dan fungsi Rasul diutus? Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada umat manusia manuzzila ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka supaya fala'allahum yatafakkarun, supaya logika mereka bisa nerima gitu. Nalarnya bisa masuk gitu dia. Karena kalau nggak dijelaskan ya nggak ngeh dia. Kira-kira begitu, Pak. Jadi apapun ucapan ya, bahkan bukan hanya ucapan Nabi saja, ucapan manusia, siapapun, selama dia selaras dengan nilai-nilai ilmu tadi, dengan ketentuan Allah tadi, maka itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu itu. Nanti dia. Nasihat orang tua misalkan. Nah, selama nasihat itu berisikan pesan-pesan kebaikan, ya, selaras dengan nilai-nilai Al-Quran, maka itu merupakan ilmu, Pak. Makanya sampai ada seorang ulama menyatakan, sebenarnya termasuk ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dan teori yang berkembang di masyarakat kita hari ini, itu induknya Quran, Pak. Ya, makanya kalau kita perhatikan, hampir rata-rata teori-teori umum itu siapa penemunya? Teori kedokteran misalkan. Siapa, Pak? Ibnu Sina. Ya kan? Salah seorang ulama dulu itu. Dari mana dia terinspirasi? Dari Quran, ya kan? Dia pelajari, dia lihat alam, ya kan? Dia lakukan percobaan, ya. Akhirnya dia munculkan sebuah teori, ya kan? Termasuk salah satu teori matematik, aljabar, ya kan? Itu nama orang, Pak, ya. Ilmu aljabar, ya kan? Salah satu teori matematik, ya kan? Dan banyak contoh-contoh lain. Tadi Al-Khawarizmi, ya kan, macam-macam. Baik, tergambar ya. Muhammad, ada lagi yang lain? Silakan, Pak El.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan di sini Ustaz, Al-Quran mengakui kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Ya. Injil. Apakah juga di dalam kitab Asma dan Sufi ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya ini, kitab-kitab sebelumnya ini? Ya. Ya kan seperti kita tahu kan bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa dini yang sama. Iya. Apakah itu juga sudah ada perintah itu di dalam Asma dan Sufi? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan bab Quran yang lalu, Pak, bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu ya atau para nabi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Wa innahu lafi zuburil awalin, kata Allah, dan sesungguhnya ya kitab Al-Qur'an ini sudah ada di dalam kitab orang-orang terdahulu ya. Salah satu contohnya perintah salat kan kita ungkap, Pak. Ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, makanya kehadiran Rasul itu kata Allah dalam rangka apa? Musaddiqal lima baina yadayhi. Ya, musaddiq itu artinya meluruskan apa yang sudah ada atau apa yang sudah Allah turunkan di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil, Pak. Jadi dia bukan membawa sesuatu yang baru. Ma kunta bida'am minar rusul. Quran surah Al-Ahqaf. Aku ini bukan rasul yang baru pertama kali ada. Aku hanya membawa apa yang telah dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Jadi Rasulullah itu sebagai musaddiq ya. Musaddiq itu artinya meluruskan atau bahasa lainnya mengkoreksi lah. Kenapa? Karena sepeninggal para nabi terjadi penyimpangan, Pak. Ya kan? Contoh paling dekat lah, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, sepeninggal Musa terjadi penyimpangan nggak? Penyimpangan, ya kan? Apa salah satu penyimpangannya? Mereka menyatakan Uzair anak Allah, ya kan? Uzair putra Allah, itu sepeninggal Nabi Musa. Nah, Allah turunkan kitab Injil untuk apa? Meluruskan bahwa Allah itu tidak punya putra, nggak punya pangeran dan nggak kayak raja. Ya. Jadi Injil itu meluruskan kitab Taurat. Nah, ternyata sepeninggal Nabi Isa terjadi penyimpangan nggak? Penyimpangan lebih parah lagi, ya kan? Maka diutuslah Nabi Muhammad untuk apa? Meluruskan apa yang sudah ada di dalam kitab Injil. Jadi bukan membawa sesuatu yang baru. Ya. Dia hanya meluruskan, ya, memperbaiki ya pemahaman-pemahaman yang salah, bahkan tradisi yang salah yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu yang mereka nisbatkan kepada nenek moyang mereka. Nah, ternyata kalau kita perhatikan kembali, sepeninggal Nabi Muhammad terjadi nggak penyimpangan? Ya kan? Sepeninggal Nabi Musa, ya kan? Bani Israel atau Yahudi bahasa umumnya terpecah menjadi 71 golongan, ya kan? Sepeninggal Nabi Isa, Nasrani terpecah menjadi 72, ya kan? Sepeninggal Nabi Muhammad, Muslim terpecah jadi 73. Berarti tugas siapa yang meluruskan ini, Pak? Hah? Atau nggak ada lagi yang bertanggung jawab ini untuk meluruskan? Kan mesti diluruskan itu. Makanya tanggung jawab kita sekarang, kalaupun kita sudah diberikan wahyu, pemahaman, pengetahuan atau ilmu oleh Allah, kita dalam rangka musaddiqal lima baina yadayhi, meluruskan apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita bukan bawa ajaran baru nih, Pak. Jadi yang kita sampaikan selama ini bab Quran, Sunnah, Insan, Kolbu, itu bukan ajaran baru, ya, bukan kurikulum baru, ya kan? Itu sudah ada 14 abad yang lalu. Mungkin kita aja yang belum pernah dengar kan? Kadang kan ada itu, ini ajaran apa nih, kok agak lain. Padahal udah 14 abad yang lalu ini ajaran ini. Sama kayak tuduhan para pembesar Quraisy terhadap Rasul. Ya, dianggap Muhammad itu membawa ajaran baru. Padahal apa kata Nabi? Aku hanya membawa millah Ibrahim. Ajaran yang sudah pernah diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Mereka menganggap ajaran Nabi Ibrahim nggak gini. Ya. Padahal apa yang mereka pahami itu salah, bukan ajaran Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi tradisi nenek moyang, ya kan? Zaman sekarang kan banyak, Pak, ngaku Islam tapi nggak sholat. Itu ajaran mana itu? Itu termasuk aliran sesat itu, ya kan? Jadi aliran sesat itu bukan sekedar kelompok A, kelompok B. Kalau kemarin kan sempat apa tuh? Ya, contohnya apa? Kelompok Lia Eden, ya kan? Ngaku sebagai malaikat Jibril, ya kan?
Nah, padahal itu masuk salah satu contoh. Ngaku Islam tapi nggak sholat, ya kan? Aliran sesat. Cuma nggak dikategorikan pemerintah tuh aliran sesat, ya kan? Harusnya mesti mesti dibubarkan itu kelompok-kelompok begitu, ya kan? Nggak boleh tuh ada kelompok begitu. Ngaku Islam tapi nggak sholat, berbahaya bagi umat itu. Karena banyak yang mengikut nanti kalau dibiarkan itu. Ngaku Islam tapi buka aurat, aliran sesat ini. Yang penting hatinya baik. Tergambar ya, baiklah. Jadi semua para nabi membawa ilmu yang sama, ya kan? Ya walaupun istilahnya berbeda, ya, tapi sebenarnya konsekuensinya sama itu. Ya. Dan memang terkadang Allah menggunakan istilah yang begitu, ya. Al-asma, nama, suhuf, lembaran, ya. Zubur atau zabur, kitab, Al-Quran, bacaan, ya kan? Macam-macam lah. Baik, ada lagi? Nah, sebenarnya kalau kita sadari, Pak, ilmu yang Allah turunkan ini sudah cukup sebagai pedoman hidup kita. Ya. Tapi sayangnya itu kita katakan tadi, banyak manusia yang ragu, Pak, ya. Kita tengoklah di Gramedia itu berapa banyak ilmu, Pak. Ya kan? Berapa banyak buku karangan manusia. Ya kan? Bukan berarti kita mau menafikan itu, enggak. Artinya jangan sampai semua itu membuat kita lupa dengan hakikat ilmu yang sebenarnya. Nah, orang kan menganggap dengan menguasai yang teori-teori sains tadi, ya, itu dianggap sebagai ilmu, ya. Makanya istilahnya ilmuwan, ya kan? Kalau dia ngerti teknologi, ngerti ini, ngerti itu, dianggap sebagai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang intelek, ya kan? Padahal dalam pandangan Allah, ketika dia nggak ngerti ajaran Allah, itu sebenarnya bagian dari kebodohan, ya kan? Makanya kita katakan banyak nggak Pak hari ini, ya? Secara IQ dia cerdas, ya. Tapi secara wahyu, ya maaf katanya, Iqra aja nggak pandai, ya kan? Bahkan sampai kita katakan contoh penemu teknologi hari ini lah, Pak, ya kan? Kayak kendaraan, mobil, siapa yang buat itu, Pak? Siapa yang ciptakan? Ya. Contohnya kayak Jepang, ya kan? Tapi siapa yang dia sembah itu, Pak? Matahari. Iya, kan nggak masuk akal itu, ya. Dia cerdas padahal. Bisa dia ciptakan robot tuh, Pak. Orang Jepang itu. Tapi yang disembahnya bodoh. Di satu sisi dia menunjukkan kecerdasan, di sisi lain dia menunjukkan kebodohannya, ya kan? Kok nggak jalan nalarnya? Ya. Paling dalam perkara yang rumit dia bisa menggunakan akal sehatnya. Oh, ini nggak mungkin robot nih nggak jalan, ya kan? Dia cari tahu, ya kan? Tapi kita ketika berurusan dengan ketuhanan, ya kan, bahasa umumnya, blank dia. Doktrin, dogma jadinya, ikut aja. Ya. Pokoknya kemana matahari, dah. Jadi itu, Pak. Nah, Islam nggak memisahkan kedua hal itu, ya. Silakan pelajari yang umum tadi, sains tadi, tapi yang perlu kita sadari dan jadikan pedoman hidup adalah wahyu, Pak, ya kan? Bukan dilarang kita, silakan pelajari matematik, fisika, biologi, ya kan? Tapi bukan itu yang menjadi kiblat kita, Pak, pedoman. Nah, banyak kan orang belajar kuliah ke luar negeri, ya kan? Tapi Quran tidak pernah dipelajari, Pak. Ya, jago dia memang sains itu. Teori-teori umum itu, ya kan? Tapi dalam memahami ajaran Allah, dia nggak punya waktu, nggak sempat. Ya, atau bahasa umumnya ngaji pun nggak mau dia, ya kan? Tapi kalau udah ditanya masalah matematik, luar kepala dia, Pak, ya kan? Nah, jadi nih, ya, salah satu fenomena yang harus kita pahami. Baik, ya, yang berikutnya ini hanya sebagai tambahan saja, Pak, ya. Hubungan C ke A, ya. Karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, maka tanggung jawab manusia adalah beribadah, ya. Jadi C ke A itu kebalikannya, ya. Jadi fungsi manusia beribadah. Kemudian C ke B, ya. Kalau alam sebagai fasilitas hidup bagi manusia, berarti apa tanggung jawab manusia terhadap alam itu, Pak? Iya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini dia.
Jadi tugas kita adalah Menjaga. menjaga, Pak. Jangan merusak. Berarti yang buat rusak bumi ini siapa, Pak? Manusia. Nah sekarang kan enggak. Seolah-olah Allah dituduh. Ya kan, Pak? Ya, berarti. Termasuklah kasus gempa yang baru ini di mana, Pak? Di Turki, ya kan? Siapa yang merusak itu, Pak? Siapa yang berbuat kerusakan itu, Pak? Allah. Iya. Segala kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan akibat ulah manusia. Jadi jangan kita kira ini Allah iseng-iseng nih goyangkan dikit 7,8 skala Richter. Hancur enggak? Itu semua tidak terlepas dari ulah manusia. Udah Allah isyaratkan di dalam Quran. Kenapa? Allah tidak pernah sedikit pun ingin menzalimi manusia, ya kan? Berarti mencari diri sendiri. Ya termasuk nanti dia. Baik, yang terakhir C ke D ya. C ke D ya. Apa hubungan antara manusia dengan ilmu? Berarti sederhananya ada 3 ya. Manusia bertanggung jawab ya untuk memahami ilmu, kemudian melaksanakan ilmu, lalu menyampaikan ilmu itu ya. Nah, ini kebalikannya, Pak. Jadi kalau ilmu Allah turunkan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, maka sebagai manusia atau sebagai insan tadi kita bertanggung jawab terhadap ilmu tadi 3 ya. Kita mempelajarinya dalam rangka memahami maksudnya ya. Kemudian kita mengamalkannya dalam setiap aktivitas kehidupan, kemudian kita bertanggung jawab untuk mendakwahkan atau menyampaikan ilmu itu ya. Jadi bukan hanya sampai 2, Pak ya. Karena kalau nggak ada dakwah, ilmu itu tidak akan bisa berkembang ya. Stagnan gitu aja. Ya cobalah Rasulullah ya. Dapat dia wahyu dari Jibril, dia pahami dia amalkan saja. Cukup dia yang jadi nabi. Orang nggak perlu tahu agama ini. Kira-kira cuma mana, Pak? Iya. Gawat kita ya kan. Terkadang udah berdakwah saja nabi itu masih banyak yang nggak mau. Konon lagi nggak berdakwah, ya kan makin parah. Atau bahasa sederhananya, Pak, ada agama saja masih banyak maksiat, ya kan, Pak? Kejahatan di mana-mana. Konon lagi nggak ada agama, makin amburadul lah. Ayo. Nggak ada aturannya. Udah ada aturan saja masih banyak kesemrautan, ya kan? Konon lagi nggak ada Nggak ada aturan. aturan. Nah makanya perlu di sini. Perlu tanggung jawab kita di dalam memahami, melaksanakan dan mendakwahkan ilmu itu dalam kehidupan. Ya, ya baik, kita lanjut ya penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana beliau pernah mewasiatkan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu itu, Pak, merupakan ahli waris para nabi. Tadi ya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ya, ulama itu jamak dari kata alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Berarti ulama itu adalah ya para ilmuwan, orang-orang berilmu. Warasatul anbiya, mereka itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham ya. Atau bahasa sederhananya tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang ya. Tapi apa yang mereka wariskan? Innama warithul ilma ya. Yang mereka wariskan adalah wahyu, ilmu. Nah, cuma pertanyaannya siapa yang mau berebut dengan warisan ini? Nggak ada yang berubah. Ya kan? Cobalah harta, banyak nggak yang berebut? Banyak. Ya, orang tua masih hidup saja dia berebut, ya kan? Udah heboh. Konon lagi sudah mati, masih hidup, Pak. Kapan lah bapak ini mati, ya kan? Nggak sabar ya. Didoakan bapaknya cepat mati supaya dapat warisan ini. Nah, ini satu-satunya warisan yang banyak orang nggak mau, Pak. Ya kan? Padahal kata Allah dan Rasul ini warisan yang sangat berharga, Pak. Ya kan? Jatnya haram. Warisan yang bisa menyelamatkan kita kehidupan dunia dan akhirat, Pak. Ya kan? Jadi kita semua ini ahli waris para nabi, ya kan? Jadi ahli waris para nabi itu bukan anak keturunannya, ya kan? Tapi siapa saja yang mau dengan ilmu Allah itu, Pak.
Ya, tergambar ya. Jadi artinya ayat ini memberikan sebuah penegasan kepada kita, ya. Berarti kita harus jadi ulama nggak, Pak? Harus, ya kan? Jadi ulama ini bukan gelar akademis, Pak. Ya. Ulama ini bukan gelar yang didapatkan di sekolah-sekolah agama, lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya sarjana agama, dia ulama. Atau juga ulama itu bukan dilihat dari tampilan, Pak. Oh, kalau dia pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya lebat, apalagi udah putih, itu ulama bukan. Ulama itu diukur dari mana berarti kalau penjelasan Nabi ini? Ya, sejauh mana dia memahami dan melaksanakan ilmu itu. Berarti ini majelis apa namanya, Pak? Ya, majelis ulama ini. Makanya disebut majelis taklim, kumpulan orang-orang dalam rangka memahami ilmu. Majelis ulama Bandar Setia, ya kan? Ada. Jadi menjadi ulama itu tanggung jawab dan peran kita semua, Pak. Jadi menjadi ulama itu bukan orang yang tamatan pesantren, bukan harus dia kuliah agama di IAIN, UIN dan sebagainya macamnya. Tapi siapa saja yang mau mewarisi apa yang sudah Allah wasiatkan itu, Pak. Kan Allah berikan sama kita ilmu itu. Ya, konkretnya Quran itu, Pak. Allah berikan nggak sama kita semua? Allah berikan, nggak ada cerita, ya kan? Mau dia nggak pendidikan, mau dia tamatan SD, ya kan? Mau dia orang kaya, orang susah, orang miskin, ya kan? Ilmu itu Allah berikan kepada siapapun. Hah? Iya, itu pertanyaannya. Ya. Fahal mim muddakir. Ada nggak yang mau dengan warisan ini, kata Allah? Ada. Nah, cuma kan kalau orientasinya kebendaan nggak mau dia tuh, Pak, warisan itu. Karena dianggap warisan itu nggak berharga. Ya kan? Contohnya apa, ngaji nih, Pak? Ya. Ini dalam rangka bagi-bagi warisan nggak nih? Kan bagi-bagi warisan nih kita, Pak. Ya kan? Diundang bagi-bagi warisan nggak ada yang mau datang. Paling datang berapa orang? Ya kan? Jadi kalau ada yang ngajak, ya mau kemana? Mau bagi-bagi warisan. Warisan para nabi. Ini, Pak. Warasatul Anbiya. Ya kalau kita bicara harta, Pak, sebagai warisan, berapa lama lah tahannya? Ya kan? Apa yang dimakan jadi apa, Pak? Ya, jadi kotoran. Apa yang dipakai jadi usang, ya kan? Tapi kalau ini bertahan berapa lama, Pak? Sampai mati, ya kan? Bahkan nggak punya duit sekalipun, ya. Kalau kita berilmu, Pak, masih selamat nggak hidup kita? Selamat, ya kan? Selamat, Pak, walaupun maaf katanya susah kali lah hidup awak, ya kan? Tapi selama kehidupan kita ada ilmu, ya, kita akan tetap terbimbing. Sebaliknya, kalaupun banyak harta kita, Pak, nggak ada ilmu, gimana? Itu stres, Pak. Kan banyak kasus itu, ya. Duitnya banyak, tapi keluarganya amburadul. Akhirnya manjat dia di lantai 7, lompat, ya kan? Kurang apa dia, Pak? Tengok artis-artis itu yang ketangkap sabu. Kurang kaya apa? Kurang terkenal apa? Tapi kenapa dia nyabu, Pak? Ya berarti dia nggak mendapatkan ketenangan. Itu menunjukkan bukti bahwa ternyata harta itu bukan jaminan bisa memberikan ketenangan, ya. Bukan berarti kita nggak perlu harta, tidak. Jadi paradigma itu yang perlu diluruskan, ya. Bahwa ketenangan, kebahagiaan itu tidak diukur dari materi, Pak. Kenapa? Karena materi hanya sarana tadi, alat, ya kan? Alat bagi kita untuk mencapai tujuan. Jadi jadikan alat sebagai alat, jangan kebalik. Hari ini kan yang dijadikan tujuan adalah alat, ya kan? Jadi tujuan hidupnya harta, benda, dunia, ya kan? Padahal tujuan itu apa, Pak? Ya, mencapai kehidupan jannah, ya kan? Kebahagiaan. Nanti dia. Nah, kemudian diperkuat lagi, ya, oleh Allah. Masih ada waktu kita, Pak. Quran surah Al-Fatir, ya, surah ke-35 ayat 28. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ini Pak. Jadi ulama itu diukur kriterianya sejauh mana dia menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Dan inilah bedanya takut dengan makhluk, Pak. Kalau kita takut dengan binatang luas, ya biasanya cuman ya biasa kita akan menghindar, takut sama preman, pasti kita jauh-jauh, Pak. Tapi kalau takut sama Allah, iya, harus semakin mendekat, itu kebalikannya. Makanya termasuk unik ini istilahnya, Pak. Allah gunakan istilah takut, tapi memberikan isyarat ada pendekatan. Makanya orang-orang yang dianggap sebagai ulama adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya. Orang-orang yang senantiasa takut. Ya. Arti takut di sini kan berarti mawas diri. Ya. Jadi dia menjaga dirinya dari melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Itulah ulama itu. Iya. Jadi artinya sebenarnya sekaligus memberikan isyarat kepada kita, bukan berarti kita harus hafal 30 juz, Pak. Harus hafal hadis, harus hafal bahasa Arab, ya, jago ini dan itu untuk menjadi ulama. Artinya seberapapun dalil-dalil yang kita pahami, ya, seberapapun ilmu yang kita sudah terima, kemudian itu kita amalkan dalam kehidupan kita, maka itu kita termasuk dari bagian orang-orang yang berilmu atau ulama. Kenapa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya. Jadi kalaupun dia gelarnya sarjana agama, ya kan, syekh, kiai, tapi dia tidak menunjukkan ketakutannya kepada Allah, berarti apa namanya, Pak? Kebalikannya. Apa kebalikannya, Pak Yan? Kebalikan dari ulama, Pak? Iya, jahula, iya kan? Atau juhala, bodoh. Aja. Ya banyak nggak kasus, Pak, kita temukan begitu. Guru pesantren, iya kan? Kejadian kemarin. Memperkosa santrinya. Ulama atau apa namanya itu, Pak? Ubaru itu. Lawan ulama kan ubaru. Artinya dia tidak menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Dan makanya di dalam Al-Quran itu ada juga satu ayat yang Allah abadikan bercerita tentang ulama Bani Israel, ya. Yang Allah gambarkan mereka, maaf katanya, seperti anjing yang menjulurkan lidah, ya kan? Kenapa? Karena kerakusan mereka terhadap dunia, ya kan? Padahal mereka adalah ahli kitab dulu, Pak, ya kan? Tapi karena kecenderungan mereka kepada dunia, kata Allah, maka Allah ibaratkan mereka seperti anjing yang menjulurkan lidah. Kita tengok anjing, Pak. Gimana itu, Pak? Ngiler aja nih. Anjing itu biasanya suka sama apa, Pak? Tulang. Berarti sifatnya apa? Ya menjilat. Iya. Banyak di zaman Bani Israel, Nabi Musa, ya, ulama-ulama penjilat, ya kan? Siapa yang dia jilat? Firaun, ya kan? Penguasa pada masa itu. Aman ya. Jadi istilahnya Firaun, ya, mengajak, ya, para ulama-ulama Bani Israel pada masa itu, ya, bagaimana supaya bisa, ya, menangkap Musa ini. Keluarkan fatwa dulu. Musa ini termasuk ajaran sesat, menyimpang. Dia ngaku nabi. Jadi bukan nggak ada ulama di zaman itu, sudah ada, ya. Karena para nabi sudah diutus sebelum Nabi Musa. Tapi apa Allah gambarkan itu, ya? Karena kecenderungan mereka kepada dunia, akhirnya mereka laknat mereka seperti anjing yang menjulurkan lidah. Artinya apa? Sifatnya menjilat, ya kan? Menjilat ke sana kemari, ya kan? Hanya demi, ya, keuntungan dunia, ya. Jadi mereka tidak lagi menunjukkan ketakutan dan ketakwaannya kepada Allah, itu, Pak. Jadi artinya apa? Kita semua punya peran, tanggung jawab untuk menjadi ulama, itu, Pak. Makanya itu gelar dari Allah itu, Pak. Nggak perlu sertifikat itu. Pokoknya kalau kita menjaga sholat 5 waktu, berarti tandanya apa itu, Pak? Ya ulama, ya kan? Kalau nggak sholat,
Jahula. Kan? Jadi jahula lah. Pak. Kayak nama berhala itu kan jahula. Baik, mungkin untuk sementara sampai sini dulu, Pak. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi jelas ya Pak, yang dimaksud ulama itu berarti kalau kita hubungkan dengan pengertian tadi, orang-orang yang memahami ya dan mengamalkan wahyu itu. Nanti dia. Karena wailul liman la ya'lam wa wailul liman alima tsumma la ya'mal. Celakalah orang yang tidak berilmu dan celakalah orang yang berilmu namun tidak beramal. Nah, berarti apa? Ulama adalah orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya, ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah, ya, berarti kita sedang menjalankan peran kita sebagai alim, ya, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan memang mau nggak mau kita harus berilmu, Pak, ya kan? Supaya kehidupan kita selamat, kata Nabi. Ya. Yang buat kehidupan kita hancur hari ini, Pak, ekonomi rusak, politik, apalagi, ya kan? Bahkan alam ini pun rusak. Apa penyebab utamanya, Pak? Iya, mengabaikan ilmu, ya kan? Mengabaikan ilmu, kemudian memperturutkan hawa'u, ya kan? Oh aman, Pak, ya kan? Rumah tangga lah kalau pakai ilmu, cuman aja deh, Pak. Aman, ya kan? Orang tua sama anak aku, suami istri langgeng, ya kan? Tapi coba nggak pakai ilmu, mertua sama menantu berzina, ya kan? Nggak pakai ilmu itu yang kasus di Jawa. Kalau penguasa sama rakyat pakai ilmu, apa jadinya, Pak? Itu yang sering didoakan oleh para ustadz, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Berarti kalau banyak demo, tandanya apa itu, Pak? Banyak demonstrasi, ya kan? Banyak pergolakan. Nah, berarti tanda-tanda kehidupan jauh dari ilmu. Makanya kalau kita hubungkan bab jahiliyah yang kemarin kan, inna min asratis sa'ah ayyurfa'ul ilmu wa yuzharul jahlu. Tanda-tanda kerusakan, kekacauan dan kehancuran di tengah-tengah kehidupan manusia, diangkatnya ilmu dan merebaknya jahiliyah. Kacau kita, Pak, kalau nggak pakai ilmu, ya kan? Hampir semua aspek kehidupan manusia ini ada ilmunya, Pak. Ya, bahkan sering kita contohkan, maaf katanya, sampai hal terendah saja, Pak, ada ilmunya, ya kan? Buang hajat, ada ilmunya nggak, Pak? Nggak bisa kayak kucing, ya kan? Kucing gali tanah, udah tutup. Mana bisa? Mana ada istinja kucing tuh? Binatang wajar, nggak pakai ilmu, karena nggak ada kemampuan dia memahami ilmu. Nah, manusia dikasih ilmu dan dikasih kolbu supaya apa? Itu tadi menjadi khalifah. Nggak sama kayak binatang. Tapi apa kata Allah? Summa rodatnahu asfala safilin. Udah Allah jadikan manusia sebagai khalifah, ahsani takwim, sebaik-baik kejadian, tapi kebanyakan mereka malah kembali, ya. Rodatna itu artinya kembali, asfala safilin, ya. Asfala itu artinya level yang serendah-rendahnya. Makanya istilah asfal itu, Pak, itu dari mana diambil tuh? Dasar itu, ya kan? Dari dasar bumi itu, tempat yang paling bawah, paling rendah. Jadi Allah gambarkan dalam surah At-Tin itu ada manusia yang memang sudah Allah ciptakan dan bekali dia untuk menjadi khalifah, ya. Makhluk paling baik di muka bumi, tapi dia malah lebih memilih hidupnya berada dalam level yang terendah, ya. Apa level yang terendah, Pak? Ya kalau kita contohkan makhluk lah, binatang paling rendah apa, Pak? Nah, itu yang kita contohkan tadi kan, B1 atau B2, ya kan? Apa buktinya itu paling rendah? Tengok orang kalau udah marah, Pak, ya kan? Nggak jauh-jauh dari dua itu, ya kan? Nggak pernah orang kalau marah yang merpati lah kok, nggak ada. Nggak ada yang bilang kelinci, pasti yang keluar. Bahkan sampai ada peringatan tuh kan, siapa yang buang sampah sembarangan sama. Padahal babi nggak pernah buang sampah, ya kan? Makan sampah.
Iya. Bukan sampah. Manusia yang buang sampah, tapi babi yang Yang salah. Babi. Salahku apa? Baik, cukup jelas, Pak. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gak ada? Oh, berarti udah jelas nih, ya kan? Tinggal amal, Pak, ya kan? Mengamalkan ilmu. Hah? Oke, baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, untuk sementara kita cukupkan dan padakan dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena materi ini pun sebagian sudah dapatnya nih ya, di antara sebagian kita. Tapi paling tidak ini merefresh lah ya, menyegarkan kembali kolbu kita bahwa intinya memang kita nggak bisa ya Pak, berpaling dan berpisah dari ilmu. Makanya sebenarnya ketika kita melakukan majelis taklim ini cara kita untuk mengecas kembali Pak ya. Ibarat handphone Pak, kalau terus dipakai nggak dicas-cas gimana? Hang. Lama-lama hang deh ya kan. 7 hari 7 malam Pak kita pakai kolbu itu buat dunia ya kan. Mikiri nafkah, mikiri hutang ya kan. Kalau nggak pakai ilmu ya, habis Pak ya kan? Makanya banyak kekacauan. Kenapa itu tadi? Dipakai terus lama-lama soal ya kan? Nggak ada waktu untuk ngecasnya bentarnya. Berapa jam ngecas Pak? 2 jam aja langsung full deh kan. Full untuk seminggu ya kan. Ini pun ngecas aja nggak mau ya kan. Ngecas sebulan sekali. Ngecas apa itu? Setahun sekali. Iya Pak Kira. Ya minimal seminggu sekali lah ada. Tiap ada di cas. Oke baik ya, kita padakan dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.